Yesus tidak menganjurkan kita menghindari ataupun menarik diri dari kehidupan sosial. Ia pun tidak mengasumsikan bahwa kerajaan dan dunia terpisah dalam wilayah-wilayah yang terbagi tegas. Aksi kerajaan itu berlangsung di tengah-tengah kehidupan sosial. Akan tetapi, aturan mainnya berbeda. Para pemain itu mengikuti peraturan baru. Mereka mendengar pelatih lain. Nilai-nilai kerajaan itu menantang pola kehidupan sosial yang dianggap wajar dalam budaya modern. Kebiasaan-kebiasaan kerajaan itu tidak lancar menyatu dengan kecenderungan budaya yang dominan. Kerajaan Allah itu tidak hanya sungsang, tetapi juga memiliki kewenangan atas situasi kita. Nilai-nilai kerajaan itu membicarakan masalah-masalah dan dilema-dilema hidup masa kini. Etika kerajaan yang diterjemahkan dalam konteks modern kita menunjukkan bagaimana semestinya kita mengatur hidup ini. Sudah tentu kita tidak akan menemukan bagi semua pertanyaan etika kita dalam kitab-kitab Injil tidak menyediakan resep bagi setiap dilema etika modern. Akan tetapi, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, sehingga dapat memberikan dorongan atau sentuhan atas masalah-masalah besar yang ada di balik makna dan tujuan hidup kita ini. Pemerintahan Allah berarti wewenang Allah dan kuasanya memberlakukan kehendak-Nya. Kerajaan Allah bukanlah suatu wilayah dalam pengertian ruang. Kerajaan itu tidak terletak pada suatu bidang tanah yang khusus, tidak juga statis sifatnya, bahkan dinamis, lalu menjadi berkembang dan bertumbuh. Kerajaan itu tidak menunjukkan kepada kita tempat Allah, melainkan kegiatan pemerintahan Allah. Kerajaan itu hadir setiap waktu dan di setiap tempat pemerintahan Allah. Kerajaan itu hadir setiap waktu dan setiap tempat ketika orang menyerahkan seluruh hidupnya kepada wibawaan Allah. Tetapi pengertian itu tidak sepenuhnya tepat, karena jika kita berpijak pada pengertian itu, kesannya kerajaan Allah hanya berkaitan dengan pengalaman batin manusia saja. Istilah kerajaan itu sendiri menyiratkan suatu tatanan kolektif yang ada di atas dan melampaui pengalaman siapapun. Kerajaan berarti seorang raja memerintah atas sekelompok manusia. Norma-norma sosial dan kebijaksanaan kelompok mengatur kehidupan bersama dalam kerajaan itu. Ada kesepakatan yang mengatur kewajiban antara setiap warga negara dan kewajiban mereka terhadap rajanya. Kegiatan pemerintahan raja tersebut menciptakan berbagai perbedaan praktis serta relasi yang baik dalam kehidupan warganya. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang dimasuki oleh manusia, bukan sesuatu yang memasuki manusia. Kerajaan itu berkaitan dengan berbagai persoalan, bukan pikiran. Oleh karena itu, kehidupan dalam kerajaan Allah pada dasarnya bersifat sosial, termasuk di dalamnya keanggotaan kewarganegaraan, kesetiaan, dan identitas seseorang. Keanggotaan dalam suatu kerajaan menimbulkan hubungan kebijaksanaan, kewajiban, batas-batas, dan harapan. Dimensi-dimensi kehidupan kerajaan ini mengatasi gejolak pengalaman pribadi. Keanggotaan dalam suatu kerajaan menyiratkan hubungan warga dengan rajanya, hubungan sesama warga, dan juga hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Hidup dalam suatu kerajaan berarti ikut serta dalam sejarahnya, serta ikut membentuk masa depan kerajaan tersebut. Masalah tentang saat tibanya kerajaan itu merupakan problematik tersendiri. Tetapi yang cukup bisa diterima adalah bahwa kerajaan Allah sudah ada pada masa pelayanan Yesus. Tetapi kerajaan itu juga akan datang kelak. Setidaknya ada 4 makna kerajaan Allah dalam kitab Injil. Suatu pengertian abstrak mengenai pemerintah Allah, suatu tatanan